Hi everybody, Mr. Eko here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang Bapak sayangi, hari ini kita akan belajar mengenai asam basa. Ketika kalian terdengar apa itu asam basa, tentunya masing-masing di pikiran kalian sudah dapat persepsi apa itu asam basa. Mungkin bagi yang belum membaca mengenai bab ini, kalian akan bisa menyimpulkan bahwa asam adalah sesuatu yang ketika kita cicip, rasanya itu asam ya. Tetapi kalau basa, ketika tidak sengaja kita cicip, rasanya itu cenderung pahit. Mungkin itu yang selama ini kita dapatkan, atau yang selama ini ada di mindset kita. Tapi apakah sepenuhnya bisa kita simpulkan, bisa kita identifikasi dengan cara dicicip? Kita akan belajar bersama-sama di teori asam dan basa. Let's go. Oke Ananda, kalian bisa lihat di sini ada gambar apa? Tentunya kalian bisa simpulkan ini termasuk asam atau basa. Masih sangat mudah ya. Ini adalah salah satu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat asam. Oke, kemudian ada lagi gambar ini. Bagaimana Ananda? Kalian bisa simpulkan? Tentu saja ya, ketika kalian pasti sering mencicipi buah ini adalah salah satu contoh asam juga. Kemudian, Bapak berikan contoh yang lain, gambar ini. Nah, gambar ini uh, mungkin kalian nggak sengaja ketika mandi tercicip, rasanya pahit ya, ketika masuk mata juga rasanya pedih. Nah, ini adalah salah satu contoh basa. Nah, kemudian ini juga mungkin bagi yang sering kenalan dengan penyakit MAH, ini sering banget kita minum, tak terkecuali Bapak juga pernah minum. Ini adalah contoh dalam kehidupan sehari yang termasuk basa. Makanya rasanya cenderung pahit. Oke, itu adalah contoh-contoh yang mudah yang mungkin bisa kita cicip untuk mengidentifikasi apakah suatu benda atau suatu objek itu termasuk asam atau basa. Tapi ternyata Ananda, tidak semua ya, tidak semua. Kita harus garis bawahi, asam dan basa itu bisa kita cicip menggunakan indera pengecap kita. Lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah suatu benda atau objek itu termasuk asam atau basa? Kita akan simak selanjutnya. Teori yang pertama adalah teori Arrhenius. Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah suatu senyawa yang menghasilkan ion hidrogen di dalam air. Sedangkan basa, dia yang melepaskan ion hidroksida di dalam air. Kita ambil contoh senyawa HCl, ketika kita uraikan menghasilkan ion H+ ditambah Cl-. Ini artinya HCl menurut Arrhenius adalah suatu asam. Sedangkan senyawa KOH ketika coba kita uraikan ternyata menghasilkan ion K+ ditambah OH-. Ada OH- artinya dia adalah senyawa basa. Kita lihat juga H2SO4 ketika kita uraikan jadi 2H+ ditambah SO4 2-. Ada ion 2H+, ion hidronium, artinya dia adalah senyawa asam. Selanjutnya adalah senyawa AlOH 3 kali. Ketika kita uraikan jadi Al3+ ditambah 3OH-. Ada ion hidroksida atau OH-, artinya dia adalah senyawa basa. Oke, tugas Ananda selanjutnya yang harus Ananda kerjakan di Google Classroom adalah Ananda mengerjakan poin A sampai H ini. Silakan Ananda tentukan ionisasi dari masing-masing senyawa. Kemudian setelah itu kalian tentukan manakah yang termasuk senyawa asam ataupun senyawa basa berdasarkan teori Arrhenius. Artinya kalian menyimpulkan berdasarkan apakah dia menghasilkan ion H+ ataukah malah dia melepaskan ion OH-. Kemudian
hasil dari pengerjaannya silakan nanti kalian isikan pada bagian di Google Classroom yang sudah Bapak sediakan. Semangat! Baik, Ananda, itulah tadi bagaimana materi mengenai teori asam basa. Sekarang kalian bisa memahami dan membedakan bagaimana asam basa menurut teori dari Arrhenius. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan apa yang sudah ditugaskan. Kemudian Bapak tidak sabar, besok kita akan bertemu langsung. Kita akan bertemu melalui Zoom meeting. Jadi silahkan pelajari materi ini baik-baik dan kemudian persiapkan diri kalian sehingga di pelajaran besok kalian bisa in dalam penjelasan yang akan Bapak jelaskan besok. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.